بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq wa mil'a ma khalaqa wa mil'u ma huwa khaliq wa mil'a samawati wa mil ardihi wa misla dzalika wa nafa dzalika wa adada khalqihi wa zinata arsyihi wa muntaha rahmatihi wa muntaha kalimatihi wa ma balagha ridahu hatta yarda wa idza radiya wa adada ma dzakarahu bi khalqu fi jami'i ma madha wa adada ma hum dzakiruhu fi ma baqiya fi kulli sanatin wa syahrin wa jum'atin wa yawmin wa lailatin wa sa'atin min sa'at wa syummin wa nafasin nafas wa abadil abad min abad dunya wa abadil abad wa aksafan la yanqatu awwaluhu wa la yu'addu akhiruhu ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ya Allah al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi ma salaka abduka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adza minhu abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah ma qadaita lana min amrin antas'ala akibata urustan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits la takilna ila nafsina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pintar sama orang bejo itu hebat orang. Nah ini orang pintar, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi saya ada orang bejo, pintar saya terekspos, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang bejo. Gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini. Akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. Gitu. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat, insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini, baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu, ya saya agak bantah. Nah, kalau santri bah, santri karuan mesti gawa agama, tapi sebenarnya senggawa pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri, saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa itu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu
Kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Hingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-Awwal,
Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul. Karena punya Tuhan yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna. Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan. Sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor. Ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet. Jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, hakikatul izzah itu ya at-taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh. Sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Nah, dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, maunya dihormatin, silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang baik, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir, senang. Kalian senang-senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Enggak apa ya. Nah, ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi, kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah.
Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh mutu kalau orang bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau mutu atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati, ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ya, ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Enak jadi wong apa? Ini esok-esok nyemak bocah, kesel kabeh kono enak ngopi, rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi, nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga, ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, alhamdulillah, saya ini kerjasama sama UII, sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya, saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus, itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, gak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Tidak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya?
Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu? Oplosan ya kan? Solati enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor. Gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat teman gitu. Karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, gak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok. Kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dulu itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh, enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya, pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbak Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Nah dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, muduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Malah nak senengnya ketemel gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba. Ya. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa
orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anis sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu bertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya. Dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah gak usah gak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip nromo ing pantum, ya sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Bah niki saking kopi, salam nih kopi, muga-muga umure panjang. Dikira COVID itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking COVID. Matur nuwun sampai no salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh enggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Yang kamu bela ada mesti benar, musuh kamu tidak mesti.
Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya enggak juga. Nah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Jelas. Enggak cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian curhat lah, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat, intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu. Fatarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Watarjuna minallah malarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Ya iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti saya masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang enggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisola dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Nah kalimat ini yang menjaga kita, kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'as. Ada yang riwayat wa biya nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Hingga kita
kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran keluargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Dan ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nam. Hingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Hanya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu udah berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa nggak berani kan? Kita ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nanti menghentikan lagi. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dorro sobaro, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti, itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Jusnya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke,
Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal. Itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran sudah. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan mak nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakawah anna aslal jah wa intisar sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi tolabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa. Kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu enggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa ta'wiri udhrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya enggak bagus. Lupa bawaan sering dibentak. Itu enggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin enggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah yang rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Negara apa? Enggak ada maklumat. Sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi
ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka umul, ya monggo. Agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadzun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ala syuhrah anna Allah ta'ala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa gitu. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Kalau pikirannya Imam keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkah Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama Anda. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairu ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairu ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebenarnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab. Gus, 2 nggih. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini, pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, karena setipe Gus, generasi X, Z yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak.
Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanatnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan? Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf. Kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Pak Ahakul Aulia bitazwid abun sumajadun itu pasti sama Sarah dikritik. Al-aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu, yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irton. Nanti anjenengan yang menjelaskan ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya? Kayaknya kok enggak lah kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan
Ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid gitu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Dong jogeman misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Sehingga kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena tantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruku, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah difahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi, seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Yang terakhir maunya bergabung Nabi. Ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus itu. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Cuma malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Sampai ngamuk serasido lah kan kayak gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunya ka i'mal di dunya ka annaka ta'isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan enggak selesai, besok masih ada hidup. Enggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi. Semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin, besok kamu kuliah di Rusia.
Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri. Kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatam wadi'in, kamu sholat ka'anha sholatum wadi'in, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir. Sehingga terus kita nyaman, kita apa, dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi, ya sudah itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.